Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sungai Blumai di kawasan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang meluap. Ratusan rumah terendam banjir. Kesal karena kerap dibully, pengurus pondok pesantren di Kabupaten Langkat dibakar oleh santri. Kekerasan oleh pengasuh terhadap balita terjadi di tempat penitipan anak di Kota Medan. Pelaku memaksa balita makan dengan mencubit dan menjambak rambut. Ya, kekerasan oleh pengasuh terhadap balita terjadi di tempat penitipan anak di kawasan Medan Sunggal, Kota Medan. Orang tua korban telah melaporkan kasus kekerasan terhadap anaknya ke Polrestabes Medan. Memberi makanan pada balita secara terburu-buru dan terlihat memaksa. Pengasuh juga tampak mencubit dengan kasar di beberapa bagian tubuh sang balita. Itulah yang dilakukan salah seorang pengasuh di salah satu tempat daycare atau tempat penitipan anak di kawasan Medan Sunggal, Kota Medan. Orang tua dari sang balita akhirnya melaporkan pengasuh tersebut kepada pihak kepolisian. Berdasarkan rekaman CCTV, kekerasan yang dialami korban telah berulang kali terjadi. Awal ceritanya itu pertama di tanggal 19 September itu saya dapat dari adik saya untuk videonya dikirim ke WhatsApp. Anak saya dikasih makan tetapi secara paksa. Saya langsung konfirmasi ke owner, saya kirim video itu ke ownernya, saya telepon ownernya, saya bilang ini kenapa kok bisa seperti ini cara ngasih makannya. Secara dilihat dari video itu anak saya dicubit, disodok sama sendok. Terus ownernya cuma jawab, saya coba ke daycare-nya dulu untuk memastikan. Berdasarkan keterangan pemilik penitipan anak, beberapa kali telah dilakukan upaya mediasi sebelum akhirnya kasus ini dibawa ke jalur hukum. Sementara pengasuh T telah dipecat. Sudah berusaha mediasi. Ini untuk ke orang tuanya udah kita usahakan mediasi. Kasusnya sekarang apa? Pengasuh yang mengambil itu itu kan udah kita rumahkan. Saya nggak tahu posisinya di mana. Tapi tak bisa kontak-kontak terus. Kawan-kawannya sih masih sudah berusaha. Sedang polisi kini sudah memeriksa 3 orang saksi, sementara terduga pelaku telah diamankan di Polrestabes Medan. Sejauh ini berapa saksi yang sudah ada 3 saksi yang dibawa keterangan, yaitu pelapor sendiri, antenya, dan paman korban. Andainya terlapor ini pengasuh anak korban atau bagaimana? Ya, jadi ini orang tuanya menitipkan di tempat pengasuhan anak. Kekerasan yang dialami korban baru diketahui kedua orang tuanya setelah mendapatkan laporan dari pengasuh lainnya di tempat penitipan yang sama. Kasus ini tengah didalami pihak kepolisian di Polrestabes Medan. Tutia Lewia Lubis dan Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Kerap menjadi transaksi narkoba dan aktivitas kriminal, sejumlah gubuk di lingkungan Kampung Baru Kelurahan Aek Kanopan Timur, Labuhan Batu dibakar petugas gabungan. Pembakaran dilakukan guna memutuskan peredaran narkoba. Petugas gabungan polisi dan aparat kelurahan ini bukan sedang membakar sampah, melainkan membakar sejumlah material gubuk dan bangunan darurat yang kerap dijadikan arena transaksi dan pesta narkoba di lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Aek Kanopan Timur, Labuhan Batu. Sebelum penggerebekan, diduga para pelaku sudah mengetahui lantaran saat didatangi seluruh gubuk kosong hanya tersisakan sampah plastik bekas kemasan sabu-sabu serta alat hisap bong. Hingga kini belum diketahui pasti siapa pemilik bangunan-bangunan liar tersebut. Penggerebekan ini dilakukan atas laporan dugaan masyarakat setempat yang sering melihat aktivitas penyalahgunaan narkoba. Kami baru-baru ini mendapatkan laporan bahwa di sini tempat terjadinya transaksi
ataupun orang yang memakai narkoba, dan beberapa hari yang lalu kan sempat juga viral. Jadi kami melapor ke pihak kepolisian, Polsek Waluhulu, untuk sama-sama mendatangi lokasi. Tetapi sesampainya kami di sini beserta pihak kepolisian, sudah tidak ada apa-apa lagi yang kami temui, hanya pondok-pondok dan cakruk-cakruk yang digunakan untuk mereka menggunakan narkoba ataupun bertransaksi narkoba. Pembakaran dilakukan guna memutuskan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Labuan Batu. Sedang kini polisi tengah menyelidiki pemilik dan para pelaku yang terlibat aktivitas di dalam gubuk-gubuk tersebut. Tuti Alawi Lubis melaporkan dari Labuan Batu. Ya, sudah hampir 3 tahun jalan sekitar Pasar Gambir, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang tergenang air dan rusak. Belum adanya perbaikan membuat pengguna jalan sulit melintas. Mau tak mau, kendaraan roda 4 ini melewati kawasan Pasar Gambir, Kabupaten Deli Serdang dengan pelan dan sangat hati-hati. Sementara sebagian pengendara motor terpaksa melintas dengan memilih lebih ke pinggir badan jalan. Genangan ini terjadi akibat buruknya aliran drainase dan berada pada dataran rendah. Hingga saat ini penimbunan batu untuk menutup lubang hanya berasal dari swadaya masyarakat dan para pedagang yang berjualan di sekitar lokasi. Menurut warga, selain terkesan layaknya kubungan lumpur, lubang besar yang terus melebar ini sudah terjadi selama hampir 3 tahun. Belum ada tindakan dari pemerintah setempat. Kondisi ini juga sangat berbahaya bagi para pengendara yang melintas setiap harinya, khususnya pada malam hari. Banyak pengendara motor yang terjatuh dan mengalami luka ketika melintas di kawasan tersebut. Penimbunan itu dari swadaya masyarakat atau dari pemerintah, Pak? Itu patungan lah orang masyarakat tempatan sini supaya orang bisa mudah lewat. Pak, ini nyaman nggak dengan kondisi ini? Rasa ya nggak nyaman lah, Bapak lihat sendiri lah, orang-orang pun sampai dari pinggir, kadang sebelah paret lewatnya kan dari sini. Kadang pun ada juga orang sampai jatuh di sini bawa anak kecil belanja. Warga sangat berharap kepada pemerintah Kabupaten Deli Serdang agar lebih peduli dengan kondisi jalan yang rusak yang ada di kawasan ini. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Teatrika Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.